Puji Tuhan, kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, Engkau mau mengizinkan kami untuk bisa beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami, selama 1 minggu ini telah Engkau menyertai, sehingga kami bisa mengerjakan segala aktivitas kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mau duduk diam mendengarkan sabda-Mu yang akan menguatkan, membimbing dan memberikan pertolongan bagi kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam jiwa dan roh kami untuk menjalani hidup ini. Berbicara bagi kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri akan mengajari kami pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan khususnya bagi umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Yesus kita berjumpa kembali untuk beribadah pagi hari ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada minggu yang ketiga bulan April ini, minggu kemarin kita telah memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya ada berkat rohani yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Bahkan Bapak Ibu bisa semakin mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah, pagi hari ini, setelah Yesus bangkit dari kubur, ia ada 40 hari di bumi ini. Dan ini yang menjadi tema bagi kita pagi hari ini adalah 40 hari Yesus di bumi sebelum ia naik ke surga. 40 hari Yesus di bumi sebelum ia naik ke surga. Kita bacakan di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kubur, dia tidak langsung naik ke surga. Ia menampakkan diri beberapa kali dan juga kepada murid-muridnya. Kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama. Ia menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang berjalan keluar kota, yang tertulis di dalam Markus pasal 16 ayat 12. Dan ia juga menampakkan diri kepada kedua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, yang tertulis di dalam Lukas pasal 24 ayat 13. Kemudian ia menampakkan diri kepada ke-11 murid-muridnya, yang tertulis dalam Markus pasal 16 ayat ke-14. Dan kemudian ia menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-21. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus, mengapa Yesus masih ada 40 hari di bumi setelah kebangkitannya dari kubur? Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga setelah ia bangkit dari kubur? Apa tujuan Yesus ada di bumi selama 40 hari? Ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam hati kita. Bukan tanpa tujuan Tuhan Yesus ada di bumi selama 40 hari. Ada tujuannya, saudara. Tujuannya banyak. Mungkin saudara, dalam hati saudara bertanya sendiri juga, mungkin bertanya di dalam hati saudara, iya ya, mengapa Tuhan Yesus ada 40 hari di bumi? Pagi hari ini saudara, pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam hati kita, dan ini yang akan kita bahas. Mengapa Yesus ada di bumi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga? Untuk Bapak Ibu pahami, hal yang pertama adalah karena Yesus sedang ia menunjukkan bahwa dirinya benar-benar Tuhan dan juru selamat manusia. Ketika ia bangkit dari kubur, saudara, mahkamah agama pada saat itu mereka berdusta dan membayar para penjaga-penjaga kubur Yesus dengan uang supaya mengatakan bahwa murid-muridnya telah mengambil dia pada waktu tengah malam, yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 11 ayat sampai 15. Kemudian saudara, inilah dusta daripada
Mahkamah agama pada saat itu tidak mereka mengakui kebangkitan daripada Yesus Kristus, tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga mereka menyogok para penjaga-penjaga supaya mereka berbohong, supaya mereka mengatakan tidak ada kebangkitan, padahal kubur Yesus sudah terbuka penutupnya. Kemudian Bapak Ibu, ia benar-benar Allah dan Tuhan. Ketika murid-muridnya sedang ada di dalam satu ruangan, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ini tertulis di dalam Lukas pasal 24, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang 40, Bapak Ibu. Saya bacakan bagi kita. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku bersendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus, ini menunjukkan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam ruangan tertutup, di dalam ruangan yang pintunya ditutup, Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan, saudara, adalah Tuhan yang kita sembah. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh apapun. Ia akan ada di sana, saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan ada di sana, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain selain daripada Dia. Tidak ada yang membatasi ruang dan waktu kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kemudian Dia menampakkan diri kepada Thomas oleh karena ketidakpercayaannya. Akhirnya Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu murid Yesus yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus pada saat itu. Saya bacakan bagi kita. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus, ini adalah Thomas adalah salah satu murid Yesus yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Dia ketika murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, Thomas, kami telah bertemu Tuhan, kami telah bertemu Yesus, tetapi dia mengatakan, aku sekali-kali tidak percaya. Harus aku mencucukkan jariku di mana paku ditancapkan di tangannya dan di kakinya, baru aku percaya. Saudaraku, Thomas adalah melambangkan kehidupan orang Kristen yang sudah mengalami mukjizat tetapi masih tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Berapa banyak orang-orang sehari-hari ini ketika dia mengalami mukjizat Tuhan di dalam keluarganya, tetapi masih dia meragukan kuasa Tuhan. Tuhan telah melakukan mukjizat di dalam hidupnya, tetapi masih dia tidak setia kepada Tuhan. Banyak mukjizat dilakukan di dalam keluarganya, masih dia tidak mau taat kepada Tuhan, bahkan masih hidup di dalam dosa. Saudaraku, Thomas ini melambangkan bagi kita pagi hari ini adalah ketidakpercayaan kepada kuasa kebangkitan. Melambangkan orang-orang yang mengatakan dirinya percaya, tetapi ketika dia datang masalah dalam hidupnya,
bukan dia mencari Tuhan, tetapi dia mencari dukun. Saudara, mari kita merenungkan. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita menjadi Thomas pada zaman akhir ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang setia taat kepada Tuhan pada hari-hari ini? Ataupun Thomas yang tidak percaya pada kuasa Tuhan? Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, posisikan diri saudara adalah engkau tidak bimbang, engkau tidak ragu akan firman Tuhan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jangan seperti Thomas. Mari kita hidup benar. Mari kita hidup taat kepada Tuhan. Kalau tahun bulan-bulan yang lalu, hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu Tuhan telah menolong saudara. Dan ketika saat ini engkau sedang mengalami masalah yang sangat berat di dalam hidupmu, percaya mukjizat yang sama akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Asalkan engkau percaya. Kalau Tuhan telah menolongmu, kalau Tuhan telah memberikan kekuatan dalam hidupmu sehingga saudara bisa melewati hari demi hari dengan kekuatan kuasanya, hal yang sama hari ini juga saudara akan merasakan hal yang sama. Asalkan saudara percaya. Saudaraku, di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-26 berkata demikian. Yesus berkata, bukankah Mesia yang harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ini saudara membuktikan bahwa ia harus melewati semuanya itu. Melewati kematian disalib di atas kayu salib. Melewati kuburan selama 3 hari. Yang menunjukkan bahwa Allah yang saudara sembah, Yesus yang saudara sembah adalah benar-benar juru selamat manusia. Benar-benar dia adalah Tuhan. Berarti saudara jangan pernah engkau meragukan lagi Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Harus saudara percaya. Baik nabi maupun rasul tidak ada yang bangkit dari kubur selain daripada Yesus, yang membuktikan dia benar-benar Allah dan Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita dalam memperingati hari setelah kebangkitan Yesus dari kubur. Mengapa Yesus ada di bumi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga? Hal yang kedua saudara, mempersiapkan para murid menerima janji Bapa dan memberi kuasa bagi mereka untuk melanjutkan pelayanannya di bumi. Lukas pasal yang ketiga ayat ke-16 mengatakan begini. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku, ketika Yohanes membaptis, banyak orang bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias? Dia mengatakan bukan. Apakah engkau para nabi-nabi yang lain? Juga dia mengatakan bukan. Tetapi dia mengatakan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Inilah janji Bapa kepada murid-murid Yesus ketika Yesus masih ada di bumi pada waktu itu. Ia membaptis para murid dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi
tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji Tuhan, janji Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, ia ingin memperlengkapi para murid-muridnya semasih ada di dalam dunia ini. Yang meneruskan pelayanannya adalah ia membaptis dengan kuasa Roh Kudus, memperlengkapi para murid-muridnya. Dia tidak mengizinkan murid-muridnya pergi dengan sendiri. Ia tidak mengizinkan murid-muridnya tanpa perlengkapan. Begitu perhatian Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya pada saat itu, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah, yang menunjukkan dia adalah benar-benar Allah yang mempersiapkan. Bukan hanya dia memberikan firman-Nya begitu saja, tetapi sampai orang tersebut, sampai murid-muridnya tersebut benar-benar sudah layak pergi dan memberitakan Injil. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dia mengatakan begini, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku, inilah janji Tuhan kepada murid-muridnya pada saat itu. Ia memperlengkapi dengan tujuan meneruskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ini. Saudara, ketika engkau percaya dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidupmu, menyerahkan hatimu, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memperlengkapi engkau menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus ada di bumi sebelum dia naik ke surga, banyak hal mukjizat yang dia lakukan. Tetapi perhatikan ketika murid-murid yang melakukan hal yang sama lebih daripada Yesus, saudara. Hanya dari bayangan Petrus orang sembuh. Hanya dari bekas sapu tangan daripada Rasul Paulus atau baju yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus, orang itu sembuh. Ketika Yesus ada di bumi, tidak demikian, saudara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Ia memperlengkapi saudara apabila hati kita terbuka kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia untuk menjadi saksinya. Hal yang ketiga yang menjadi pertanyaan besar di dalam hidup kita hari-hari ini, mengapa Yesus ada di bumi selama 40 hari sebelum Dia naik ke surga? Yang ketiga, Ia meneguhkan hati dan memberi semangat baru kepada para murid untuk menjadi saksinya dalam memberitakan Injil. Yohanes pasal 21 ayat ketiga berkata demikian. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus, ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-muridnya bukan untuk belajar untuk setia datang kepada Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh. Tetapi ini yang perlu Bapak Ibu pahami dan harus perlu Bapak Ibu catat, adalah ketika murid-murid yang dikasihi oleh Yesus adalah Petrus. Ketika sudah mereka berkumpul di situ, justru Petrus yang menjadi pemimpin murid pada saat itu, justru dia berbalik kembali kepada dunia yang semula. Apa itu, saudara? Memancing. Coba perhatikan kalimat ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan. Ini menunjukkan bahwa dia kembali kepada dunia yang lamanya. Ini menunjukkan bahwa Petrus tidak berfokus kepada apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan selama ini. Tetapi hari ini menyadarkan kita, meneguhkan hati kita. Bukan hanya Tuhan Yesus meneguhkan hati si Petrus pada saat itu, tetapi dia mengatakan begini kepada Petrus. Kalau saudara-saudara melihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-17, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus hal pertanyaan yang sama.
Tetapi ketiga kalinya saudara, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku ini." Saudara, ini menunjukkan bahwa ketika Yesus ada di bumi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, ingin menguatkan kembali motivasi daripada hati Petrus pada murid-murid yang lain untuk menjadi seorang gembala, untuk menjadi seorang penginjil, untuk menjadi saksi bagi orang lain. Dan setelah mereka dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, gimana hasilnya saudara? Setelah Tuhan memperlengkapi mereka, mukjizat demi mukjizat, jiwa-jiwa berdatangan untuk menyembah Tuhan yang benar adalah Yesus itu sendiri. Saudaraku, saya mengatakan pagi hari ini bagi kita, kehadiran Yesus selama 40 hari di bumi ini benar-benar yang meneguhkan dan memberikan semangat kepada murid-muridnya supaya menjadi orang-orang yang tidak pelin-pelan, bukan menjadi orang-orang yang putus asa, tidak menjadi orang-orang yang gampang menyerah, tetapi dia memberikan semangat, dia memberikan motivasi supaya mereka menjadi orang-orang yang lebih hebat. Dan akhirnya saudara, murid-muridnya juga adalah orang-orang yang hebat dalam memberitakan Injil sampai hari ini kepada kita oleh karena mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan pagi hari ini bagi kita, 40 hari Yesus di bumi sebelum dia naik ke surga, yang menjadi penutup bagi kita. Waktu jeda selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, bukan hanya meyakinkan para murid di masa lampau, tetapi juga menjadi dasar keyakinan kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Tidak ada alasan untuk tidak mempercayai Yesus dalam hidup kita, sebab janji Bapa sudah kita terima sehingga segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya, jangan kita gelisah, takut dan khawatir dengan keadaan yang belum pasti kapan wabah virus corona ini berakhir. Tetaplah kokoh dalam iman, dalam pengharapan, di dalam Kristus yang menjamin masa depan hidup kita menjadi hidup yang penuh damai sejahtera. Saudaraku, mari kita mengimani, mari kita sungguh-sungguh bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Serahkanlah hatimu, bukalah hatimu, serahkan segalanya kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan memakai hidupmu menjadi orang-orang yang luar biasa. Hidup kita hari ini harus beda dengan hidup kita hari esok. Harus lebih baik lagi daripada hari ini. Inilah kebenaran yang saya sampaikan bagi kita pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus memberkati umat-Mu, menjamah hati mereka supaya mereka mengerti dan memahami semua kebenaran firman-Mu. Walaupun hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi kami percaya kuasa Roh-Mu ya Yesus akan memberikan pengertian pemahaman bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa mengerti dan memahaminya. Tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini. Kuatkan hati kami supaya kami tidak bimbang dan tidak khawatir, supaya kami berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Seperti janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak yatim piatu. Aku menyertai Engkau sampai selama-lamanya. Itulah janji-Mu bagi kami. Kami perserahkan hidup kami Tuhan. Jadikan kami menjadi murid-murid yang setia taat, yang lebih heran lagi Engkau gunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk membawa banyak orang datang kepadamu. Inilah hidup kami berserah di hadapan-Mu Yesus. Di
dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.